Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ridho Ramadhani, NPM 2005040078 dari Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada CPU beserta juga dengan fungsinya. Yang pertama adalah casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dapat dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua adalah motherboard atau mainboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Dan yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Dan yang keempat adalah fan prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu proses. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Dan yang kelima adalah RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun ini juga menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas RAM Anda, tetapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh perangkat komputer. Dan yang keenam adalah hard disk. Lainnya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB hingga 3 TB. Yang ketujuh adalah CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa kita sebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM, CD-ROM drive, CD-RW, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Yang kedelapan adalah VGA atau Video Graphic Adapter. VGA merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor.
Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Dan yang kesembilan adalah sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Sound card memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bersuara. Dan yang ke-10 adalah Power Supply Unit atau PSU. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah PSU merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400, 450, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Sekian penjelasan mengenai komponen yang terdapat pada CPU. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.